Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua, sahabat rumah properti, semuanya diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya ya teman-teman ya. Gimana kabarnya setelah Lebaran? Mungkin teman-teman sudah mulai menggendut lagi barangkali. Teman-teman mungkin ada yang sudah mulai udah lupa diri yang tadinya puasa 30 hari terus kemudian sekarang udah Lebaran mulai gaspol lagi makannya. Jadi harus tetap dijaga teman-teman ya, biar tetap sehat, terus kemudian juga ininya juga tidak lagi menggendut lah seperti itu. Jadi ngobrol kemana-mana ya teman-teman. Tapi teman-teman, kali ini saya akan mencoba membuat video review yang kedua, video reaction yang kedua. Nah, jadi apa nih teman-teman yang akan saya bahas pada sore hari ini? Ya, teman-teman, sore ini saya akan mereaction sebuah video dari channel YouTube yang nama channelnya adalah Kang Opik Desain. Nah, nanti teman-teman saya kasih link videonya ya, teman-teman nanti silahkan untuk melihat video aslinya. Nanti pokoknya channelnya akan saya tulis di video ini, dan link video aslinya akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Nah, jadi teman-teman, pada sore hari ini saya akan mereaction sebuah video yang sudah ditonton 7 juta kali di channelnya beliau. Luar biasa, 7 juta kali sudah ditonton ya. Video ini adalah tentang tiny house atau rumah kecil. Nah, rumah kecil ini memang fungsinya bisa macam-macam. Bisa juga dipakai misalnya ketika teman-teman punya lahan di suatu tempat gitu ya, dan kemudian tempatnya sejuk dan kira-kira cocok untuk dibangun villa. Nah, maka desain-desain seperti ini cocok untuk diaplikasikan. Misalnya teman-teman punya lahan, lokasinya ada di dekat Bukit Waruwangi misalnya ya. Di sana kan bagus tuh, lahannya bagus, konturnya bagus, terus pegunungan, dan kemudian juga udaranya bagus, pemandangannya indah, pokoknya keren. Misalnya teman-teman punya lahan di sana. Nah, nanti teman-teman bisa mengaplikasikan bangunan seperti ini, bangunan kecil ini atau tiny house ini sebagai bangunan villa. Nah, jadi teman-teman misalnya tinggalnya di mana nih, di Jakarta. Pada saat berkunjung ke Serang nanti bisa mampir ke villa-villa yang udah teman-teman bikin. Nah, kurang lebih cocok banget ini menurut saya untuk diaplikasikan sebagai rumah-rumah villa. Dan cocok juga sebenarnya kalau misalkan mau dipakai untuk membuat kantor sederhana lah gitu. Gak usah berlama-lama teman-teman ya, kita langsung akan mereview bagaimana desain rumah yang dibuat oleh Kang Opik Desain. Ini modalnya hanya 30 juta. Jadi di video beliau modalnya itu hanya 30 juta. Nah, nanti rinciannya akan disebutkan juga di video ini, item-item apa saja yang harus dikeluarkan oleh teman-teman ketika ingin membuat rumah dengan desain seperti ini. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja. Oke teman-teman, langsung kita cek seperti apa karya dari Kang Opik Desain ini. Luar biasa teman-teman. Kita mulai saja ya. Kita langsung membahas kepada hal-hal yang teknisnya ya teman-teman. Jadi di video ini memang sudah lengkap, semua sudah dijelaskan dengan detail. Tahap pertama itu adalah membuat galian ya. Membuat galian itu 30 cm kedalamannya, dan itu biayanya kurang lebih sekitar 600.000. Nah, selanjutnya membuat pondasi batako, biayanya lumayan, ini ada 2,5 juta kurang lebih. Dan kemudian membuat pondasi teras, biayanya sekitar 570.000. Nah, kurang lebih detailnya seperti ini teman-teman. Detail ukurannya itu lahan itu di lebar depannya itu ada 4,5 meter dan belakangnya kurang lebih ada 6 meter. Kemudian kita juga perlu melakukan rabat beton
itu biayanya sekitar 1.350.000. Dan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat kolom beton. Kolom beton ini biayanya sekitar 3 juta rupiah. Wah, detail banget ya teman-teman ya. Luar biasa Kang Opek ini, banyak menginspirasi orang nih. Luar biasa. Nah, untuk rangkanya ini menggunakan galvalum ya teman-teman ya. Menggunakan holo galvalum. Itu estimasi biayanya sekitar 1.300.000. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya tampilannya. Nah, dan kemudian untuk di bagian belakang, di bagian dapur dan WC itu menggunakan untuk dindingnya menggunakan bata merah, karena memang kan kalau di dapur sama dinding itu kan sering kena air ya. Jadi emang lebih baik itu menggunakan bata merah. Itu kurang lebih biayanya sekitar 2.850.000. Nah, terus kemudian untuk pintu juga menggunakan kayu. Kita juga angin-angin menggunakan kayu juga. Terus kemudian setelah itu, nah tampilannya jadi seperti ini teman-teman. Ini siap untuk dikasih dinding. Nah, untuk dindingnya itu menggunakan GRC. Nah, ini tampilannya setelah ditempelin dengan GRC kurang lebih seperti ini ya tampilan luarnya. Termasuk juga dinding di kamar itu sudah dikasih dengan GRC. Mantap nih teman-teman nih, kita bisa bikin villa nih. Nah, untuk membuat kemiringan atapnya ini perlu kuda-kuda ya teman-teman ya, perlu kuda-kuda seperti ini. Kita menggunakan holo juga. Menggunakan holo. Nah, terus untuk di ininya juga, nah ini kita perlu usuk nih, usuknya sama menggunakan holo juga, holo. Terus di atapnya ini sebagai plafon nih teman-teman. Ini difungsikan sebagai plafon. Kita menggunakan GRC juga. Nah, sip. Tinggal penutup atap. Ini menggunakan galvalum. Kurang lebih biayanya 2.600.000-an. Nah, udah keren. Selanjutnya, biar lebih keren lagi, dikasih list plan, terus kemudian untuk menampilkan fasad yang tinggi itu kita memberikan aksen garis-garis ya. Aksen garis-garis itu menggunakan kayu ukuran 2x3. Nah, ini sekarang bangunannya udah keren ya teman-teman, udah keren, udah mulai di plester dan juga aci untuk dinding batanya. Kemudian dikasih tali air di dinding batanya itu ya, dikasih tali air, udah ada kaca, dicatnya juga bagus, udah pakai di plumber, dicat dan sebagainya. Ini yang di luar ini bisa difungsikan sebagai ruang tamu nih teman-teman. Jadi kalau menerima tamu nggak usah ke dalam, udah cukup di luar saja. Nah, tinggal dikasih meja dan kursi seperti ini. Nah, ini juga sudah ada rincian untuk biaya instalasi air kotor dan juga air bersihnya. Lengkap sekali ya, Masya Allah. Jadi total biaya upah dan bahan itu kurang lebih 37.820.000. Nah, ini di luar biaya keramik. Nah, jadi keramik yang belum termasuk ya teman-teman. Oh, tadi ada juga sih yang belum masuk, keramik sama pasang meter juga, meteran listrik juga belum masuk, sama bor air memang belum masuk sini. Wah, ini udah, kalau udah jadinya seperti ini teman-teman, mantap lah, keren, bisa buat healing buat santai-santai gitu tuh, nyaman, tinggal dikasih AC saja nih. Tapi kalau nggak dikasih AC kayaknya panas nih. Sepertinya kalau nggak dikasih AC ini panas itu teman-teman, makanya dikasih AC. Nah, sekarang kita coba lihat nih bagaimana penampakan besteknya kurang lebih seperti ini. Ini tata ruangnya. Ada kamar mandi, ada kamar tidurnya, dan kemudian ada ruang keluarga, dan juga ada
ini teman-teman, ada kamar mandi dan ada ini kitchen, ada dapurnya juga, mini kitchen sih sebenarnya. Itu hanya cuma satu baris doang seperti itu. Nah, ini tampilan dalamnya teman-teman. Keren ya, udah dikasih furnitur mah ya. Udah dikasih furnitur, ada TV-nya, ada apa namanya? Ada ambal-ambalan gitu ya. Ada gambar-gambaran di dinding. Nah, ini ada kitchen setnya. Wah, keren, ada kulkasnya. Mantap, ada kursinya dan sebagainya. Pokoknya udah diisi semua mah, pasti keren. Nyaman di tempat ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke kamar mandinya nih teman-teman. Nah, ini kamar mandinya ukuran 1,5 kali 2 ya. Jadi bisa dikasih shower juga di sini. Ini inspiratif ya teman-teman. Pokoknya teman-teman punya lahan dekat rumah lah, di samping rumah barangkali ya, bisa dibikin seperti ini. Enak buat anak-anak yang udah mulai balik gitu, bisa ditaruh di sini, tempatkan di sini. Nah, ini kamar tidurnya teman-teman. Kamar tidurnya ini ya cukuplah buat kasur yang ukuran yang kecil itu. Lumayan lah buat tidur satu orang mah cukup. Terus bisa ditaruh lemari juga di dalamnya ya teman-teman. Lemari, ada kasurnya, dan kacanya kan lumayan gede tuh, jadi dari kamar ini udah langsung bisa lihat keluar. Jadi bayangannya begini teman-teman, ketika teman-teman bangun tidur dan kemudian langsung lihat luar, wah, di luarnya itu sudah mungkin burung-burung, sudah ada bunyi-bunyi gitu ya. Nggak boleh ya, itu berarti udah telat subuhnya itu. Ya, artinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah menonton seluruh video dari dari Kang Opik Channel ini. Luar biasa emang Kang Opik Channel ini. Beliau sudah membagikan puluhan mungkin ratusan video, dan itu saya rasa banyak memberikan inspirasi bagi rekan-rekan kita ya. Karena memang kalau masalah rumah ini kan macam-macam ya. Visi seseorang membangun rumah itu macam-macam. Ada yang memang dia itu untuk kebutuhan pokoknya dia, tapi ada memang yang di segmen-segmen tertentu rumah ini dibangun untuk keperluan sekunder. Contohnya sebenarnya ini rumah ini bisa difungsikan sebagai untuk keperluan sekunder. Misal tadi yang sudah saya jelaskan di awal, rumah ini bisa berfungsi sebagai villa. Jadi ketika teman-teman punya lahan, nanti lahan itu bisa dibangun dengan model rumah seperti ini. Itu sangat menarik sekali. Jadi sekali-sekali misalnya teman-teman datang dari kota, kemudian berkunjung ke villa tersebut, nanti menginap di sana, itu saya rasa sangat nyaman sekali untuk diaplikasikan dalam bentuk villa. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga bisa mengaplikasikan jenis rumah seperti ini untuk kantor kecil. Nah, jadi kalau sekarang itu semua serba virtual ya. Kantor itu sebenarnya tidak perlu mewah, tidak perlu besar-besar. Teman-teman sudah bisa bekerja dari rumah itu dengan menggunakan kantor yang seadanya sebenarnya. Tanpa kantor pun sebenarnya bisa. Tapi kalau misalnya ingin memiliki sebuah ruang yang private, ruang kerja yang privat, maka jenis kantor seperti ini cocok untuk diaplikasikan. Itu teman-teman. Dan yang ketiga, ya teman-teman bisa untuk menggunakannya sebagai sebuah kebutuhan primer. Jadi misalnya teman-teman punya anaknya udah beberapa gitu ya, udah punya beberapa, dan yang mungkin anak cowoknya udah mulai besar-besar, dan mereka ketika mau kalau misalnya tidurnya ikut dengan teman-teman, mungkin rumahnya sudah tidak muat. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi solusi gitu. Ini bisa muat misalnya 2 orang atau 3 orang anak-anak gitu ya tidur di sini. Nah, tentu saja masih dengan pengawasan dari orang tua. Nah, begitu teman-teman. Sekali lagi nanti teman-teman silahkan menonton video aslinya di channel Kang Opik Design.
link video nanti akan saya taruh di deskripsi. Jadi teman-teman silahkan tonton video aslinya dan juga subscribe channel YouTube Kang Opik Desain. Ya mungkin demikian yang kami sampaikan ya teman-teman. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.